إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله عليكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, menegakkan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua dan kepada siapa saja yang mengikutinya dengan istiqomah sampai hari kiamat. Sebagai khatib, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian, mari kita selalu tingkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan salah satu faktor yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-16. Nanti malam yang ke-17 bulan suci Ramadan. Itu merupakan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Bahkan Al-Quran merupakan mukjizat abadi yang akan ada sampai hari kiamat. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala, dianggap ibadah. Kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat pembela kita pada hari kiamat. Dalam hadisnya Rasulullah menegaskan, as-sawmu wal-Quranu yashfa'ani yaumal qiyamah, bahwa Al-Quran dan puasa yang kita kerjakan akan memberikan syafaat pembelaan untuk orang yang melakukannya. Puasa berkata nanti, ya Rabbi, inni mana'tuhu ta'am tulan nahar. Wahai Tuhanku, wahai Allah, aku telah menjadikan dia lapar sepanjang hari, maka selamatkanlah dia, masukkanlah dia ke dalam surga. Begitu juga Al-Quran, mana'tuhu annahu, ya Allah, aku telah menjadikan dia sibuk membacaku di siang hari dan di malam hari, maka masukkanlah dia ke dalam neraka, bebaskanlah dia dari api neraka. Masukkanlah dia ke dalam surga, bebaskanlah dia dari api neraka. Luar biasa. Yang membela kita Al-Quran, yang membela kita adalah puasa kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah, dibela oleh amal kita, dibela oleh Al-Quran, dibela oleh puasa, dan dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mengandung kandungan ilmiah yang tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang itu kalau tidak beriman, hatinya akan sempit seperti sedang menaik ke atas langit. Para ilmuwan mengkaji seperti orang yang sedang naik ke atas langit. Kalau kita naik pesawat di atas 35.000 kaki, pramugari akan ngomong, jika pada ketinggian tertentu
oksigen akan habis, akan hilang, maka dari pesawat ini akan turun alat untuk kita pakai. Itu isinya oksigen. Tambah tinggi, oksigen tambah hilang. Al-Quran sedang ngomong itu, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang sedang naik ke atas. Ini ilmiah luar biasa. Ilmu pengetahuan modern sekarang mengakui itu, bahwa tambah tinggi oksigen, tambah berkurang, bahkan akan habis. Luar biasa. Al-Quran telah berbicara 15 abad yang lalu tentang itu. Begitu juga ketika kita melihat laut, antara air laut dengan air darat. Walaupun berjumpa, bertemu, itu tidak akan menyatu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air yang bertemu, tetapi tidak akan bersatu. Aku sudah ngomong, bainahuma, antara keduanya ada barzakh, pemisah, tidak bisa bersatu. Al-Quran sudah ngomong 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, dan dibuktikan oleh para ilmuwan sekarang. Begitu juga tentang menyusui anak. Wa fisaluhu fi 'amaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Menyusui itu kata WHO 2 tahun. Dan Al-Quran sudah ngomong itu, wa fisaluhu, menyamping bayi fi amaini 2 tahun, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuannya. Diakui oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia. Al-Quran sudah ngomong 15 abad yang lalu, terbukti ilmiah. Masih banyak lagi tentang mukjizat ilmiah Al-Quran kalau kita mau kaji, dan ada bukunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, di samping mendapatkan pahala, juga kalau kita membaca Al-Quran, kita akan selalu optimis. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun, dipimpin oleh Fir'aun sendiri, sampai ke dekat Laut Merah. Sampai dalam Al-Quran disebutkan qala ashabu Musa, para pengikut Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, wahai Musa, kita ini pasti ketangkap mati. Fir'aun dengan pasukannya berbanyak, kita menghadapi mereka di belakang kita lautan, mau lari kemana? Apa kata Al-Quran? Diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran itu, inna lamudrakun, seperti itu. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, kala, tidak, kita akan selamat. Fa inna ma'iya rabbi sayahdi, bersama kita ada Rabb, Tuhan kita, Dia yang akan memberikan solusi keselamatan. Betul. Dengan keyakinan dan keimanan seperti itu, Nabi Musa diperintahkan untuk idrib bi asrokal bahr, pukulkan dengan tongkatmu al-bahr, samudra, lautan, Laut Merah, dipukul, terbelah. Nabi Musa dengan pasukannya masuk ke dalam laut. Fir'aun ragu, apakah kita kejar Musa atau bagaimana? Tetapi karena dia gengsi, masa nggak bisa nangkap Fir'aun, nangkap Musa, masuk ke dalam lautan. Setelah itu tenggelamlah Fir'aun dengan pasukannya. Nah, Nabi Musa selamat. Solusi, optimisme. Begitu juga kalau kita baca surat Maryam, surat nomor 19 dalam Al-Quran. Di situ dikisahkan Nabi Zakaria alaihissalam. Kafha ya ain sad, Niku rahmati rabbika abdahu Zakaria, inna da rabbahu nidaan khafir. Qala rabbi inni wa hanal 'abdu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imrati 'aqima. Ya Allah, aku ini sudah tua, kata Nabi Zakaria. Tulang-tulangku sudah lemah, kepalaku sudah putih. Saya ingin punya keturunan dari seorang istri. Kebetulan istrinya itu akil itu mandul. Udah tua, mau bos, mandul pula. Secara kesehatan, kedokteran, tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, saya pengen punya anak,
dari istri yang sudah menopause, yang sudah mandul dari kecil. Saya pengen punya anak dari dia. Nabi Zakaria berdoa dan berdoa, terus berdoa. Setelah itu doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi Yahya. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu akan lahirnya seorang anak kamu dari istrimu yang mandul itu yang bernama Yahya. Luar biasa. Kalau kita baca Quran optimis, karena Nabi Zakaria secara matematis, secara kesehatan tidak mungkin impossible dia akan mendapatkan keturunan. Ini kisah Al-Quran, tidak mungkin bohong. Tetapi dengan doa Nabi Zakaria diberikan seorang keturunan yang bernama Yahya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis. Tidak ada yang impossible. Semuanya possible kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah baiknya kalau seandainya kita sering membaca Al-Quran, diwiridkan setiap waktu kita membaca Al-Quran. Ada peluang kita baca Al-Quran, dapat pahala, dapat syafaat. Di samping itu juga kita akan mendapatkan optimisme yang luar biasa. Rasulullah SAW setiap Ramadan dia setor hafalan kepada malaikat Jibril 1 kali khatam. Pada tahun beliau wafat, pada Ramadan itu beliau setor hafalannya kepada malaikat Jibril 2 kali khatam. Itu yang dia setorkan. Itu Rasulullah yang dijamin masuk surga. Nah kita sampai tanggal 16 ini berapa kali khatam? Apakah Rasulullah pengangguran? Tidak. Dia kepala negara, kepala pemerintahan di Imran. Ini juga punya pekerjaan sama dengan kita. Bahkan disebut Rasulullah SAW. Para sahabat juga begitu. Ibu Ramadan dia berperang. Kalau kita cuma kerja, nyawa kita nggak terancam. Perang. Ibu Rasul Ramadan perang Badar. 3 lawan 1, 315 lawan 1000 orang. Ibu Rasul Ramadan dalam keadaan berpuasa masih sempat juga membaca Al-Quran. Para sahabat seminggu sekali khatam membaca Al-Quran. Sesibuk apa kita? Kok nggak sempat selama Ramadan membaca Al-Quran? Tadi udah bagus. One day, one page. 1 hari, 1 halaman. Terus sedikit sebetulnya bagi orang Muslim. Kapan lagi? Syafaat, pembelaan, tidak perlu bayar. Kalau kita di pengadilan ada masalah, butuh lawyernya mahal, miliaran bayarnya. Ini kita tidak perlu bayar miliaran. Bacalah Al-Quran, dia akan membela kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari puasa dan dari amal-amal kita, sehingga kita bisa bergabung bersama Rasulullah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.